Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa STAI Bina Madani. Pagi ini kami coba membawakan materi koordinasi rentang manajemen. Baik, koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah, departemen atau fungsinya untuk mencapai tujuan secara efisien. Koordinasi yang dibutuhkan bagi organisasi menentukan tujuan tinggi. Menurut James Thomson ada 3 cara ketergantungan di antaranya satuan organisasi, yaitu saling ketergantungan yang menyatu dan saling ketergantungan yang berurutan, kemudian saling ketergantungan timbal balik. Rentang manajemen adalah rentang kendali berkaitan dengan jumlah bawahan yang dapat dikerjakan secara efektif oleh manajer atau atasan. Rentang manajemen disebut sebagai istilah span of control, span of authority, span of attention, and span of supervision. Berapa jumlah rentang yang ideal? Ada 2 alasan mengapa penentuan rentang tepat dan penting. Rentang manajemen adalah mempengaruhi pelaksanaan kerja yang efektif bagi bawahan. Ada hubungan antara rentang manajemen seluruh organisasi dan struktur organisasi. Menurut Henry Fayol, jumlah maksimal bawahan yang dapat dikendalikan setiap pengawas produksi dalam organisasi ini adalah 20-30, sedang setiap kepala pengawas dapat mengawasi hanya 3 atau 4 pengawas produksi. Pendekatan Graysianas itu menunjukkan bahwa kekomplekan tugas-tugas pengawasan manajer dan secara matematik hubungan tersebut dapat dinyatakan dengan rumus R sama dengan N dan 2 N minus 1 plus N minus 1, di mana R jumlah hubungan, N adalah jumlah bawahan. Bila ada 5 bawahan maka ada 100 hubungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi rentang manajemen yaitu 1, kesamaan fungsi, di mana semakin sejenis fungsi yang dilaksanakan oleh kelompok kerja, rentangan semakin lebar. Kedekatan geografis, semakin dekat kelompok kerja di tempat secara fisik, rentangan semakin lebar juga. Tingkat pengawasan yang langsung yang dibutuhkan, semakin sedikit pengawasan langsung yang dibutuhkan, rentang semakin lebar. Tingkat koordinasi pengawasan yang dibutuhkan, semakin berkurang koordinasi yang dibutuhkan, rentang pun semakin lebar. Perencanaan yang dibutuhkan manajer, semakin sedikit perencanaan yang dibutuhkan, tantangan semakin melebar. Bantuan organisasi yang tersedia luas, lebih banyak beban yang diterima pengawas pelaksana dalam fungsi-fungsi misalnya penarikan, latihan, dan pengawasan mutu, tantangan semakin melebar. Prinsip dasar dalam rentangan itu ada kekuasaan dan tanggung jawab, kemudian ada disiplin, kesatuan perintah, keterpaduan arah, subordinasi kepentingan, remunerasi, sentralisasi, rantai kekuasaan, keteraturan, keadilan, stabilitas, hubungan kerja, inisiatif, dan teamwork. Sementara fungsi wewenang adalah appropriateness, harus dapat mempermudah pencapaian tujuan, adequacy, harus dapat mempermudah pemecahan masalah, effectiveness, harus memadai proses usaha dan proses manajemen perlu dilakukan untuk mencapai suatu hasil, efisiensi, harus dapat mendukung kerjanya proses dan mendapatkan hasil yang maksimal dan pengorbanan yang minimum. Tahapan untuk pendelegasian itu: 1. Merefleksikan rencana dan tujuan, kemudian menetapkan tugas utama, membagi tugas menjadi subtugas, mengalokasi sumber daya untuk tugas itu, dan evaluasi perbaikan. Struktur organisasi. David Wilson dan Robert Rosenfeld mengartikan bahwa pola hubungan yang diciptakan di antara komponen-komponen dari seluruh organisasi menggambar komunikasi, pengendalian, dan mengenal. Departemen organisasi adalah lokasi, ketua umum, di mana ada ketua DPD Jawa Barat, ketua Jawa Tengah, dan ketua Kalimantan. Asas-asas organisasi yaitu pembagian kerja, ada span of control, ada koordinasi, karena waktu dan pelimpahan wewenang dan fleksibilitas. Wewenang, delegasi, dan desentralisasi. Pengertian wewenang, kuasa dan pengaruh adalah wewenang itu adalah suatu atau perintah yang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Wewenang merupakan hasil delegasi dan pelimpahan wewenang dari atasan ke bawahan. Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu, kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Kekuasaan sering dicampur adukan dengan wewenang, meskipun kekuasaan dan wewenang sering diperlukan, tapi kedudukannya berbeda. Ada 2 pandangan saling berlawanan mengenai sumber wewenang, yaitu teori formal wewenang adalah dianugerahkan, ada wewenang karena dilimpahi atau diwarisi. Pandangan ini menganggap bahwa wewenang berasal dari tingkat masyarakat tertinggi, kemudian secara hukum turunannya dari tingkat ke tingkat. Teori penerimaan atau perilaku, wewenang dulu hanya berbeda diterima oleh sekelompok orang, individu, spesifik siapa wewenang tersebut dijalankan. Pandangan ini menyatakan kunci dasar wewenang itu ada dalam diri, pengaruh influence,
privilege dan bukannya mempengaruhi atau manajer. Wewenang hak untuk melakukan sesuatu, kekuasaan untuk melakukan hak tersebut, kekuasaan kemampuan untuk mempengaruhi individu, kelompok, perusahaan. Tanpa kekuasaan tanpa wewenang akan timbul konflik dalam organisasi. Struktur lini dan staf. Organisasi adalah rantai perintah jelas dan mengalir ke bawah melalui tingkatan-tingkat manajerial. Individu dalam departemen bagian melaksanakan kegiatan dalam utama perusahaan. Setiap orang punya hubungan pelaporan hanya dengan satu atasan sehingga ada kesatuan perintah. Staf adalah merupakan individu atau kelompok terdiri para ahli yang struktur utamanya memberikan saran dan pelayanan kepada fungsi lini. Karena staf tidak langsung terlibat dalam kegiatan utama organisasi dan departemen. Ada dua tipe staf pribadi dan staf spesialis. Wewenang lini dan staf fungsional. Wewenang lini adalah wewenang di mana atasan melakukan atas bawahnya langsung diwujudkan dalam wewenang perintah secara langsung tercermin sebagai rantai perintah serta diturunkan ke bawah. Wewenang staf adalah hak yang dimiliki oleh satuan-satuan staf spesialis untuk memberi saran, rekomendasi, konsultasi dan personal ini. Ini tidak memberikan wewenang kepada anggota staf untuk memerintah dan melakukan kegiatan tertentu. Wewenang staf fungsional adalah hubungan terkuat dalam memiliki staf dengan satuan-satuan ini bila dilimpah wewenang fungsional oleh manajemen puncak. Seorang staf spesialis punya hak untuk memerintah satuan ini sesuai dengan kegiatan fungsionalnya. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.